itu di sebentar. Ini sudah catat Bapak Ibu ya? Sudah ya? Iya. Nah, kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Nok. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan saya di sini dan saya bahagia Ibu mempercayai saya untuk membersama Ibu di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu apa yang ingin Ibu lakukan, juga saya bisa memberikan eh, apa yang ingin kita sama-sama belajar pada kesempatan kali ini. Semoga dengan perjumpaan kita hari ini adalah jalan terbaik untuk meningkatkan kemampuan kita masing-masing. Saya juga bisa belajar dari Ibu, bisa meningkatkan pengetahuan saya tentang hal-hal yang mungkin saya belum tahu sebelumnya. Oleh sebab itu, izinkan saya nanti bersama Ibu dalam kesempatan ini, dan saya harapkan Ibu nyaman bersama dengan saya. Mudah-mudahan dan nanti apa yang Ibu sampaikan insya Allah adalah privasi dan menjadi rahasia sendiri, dan mungkin adalah sebagai hal yang ditanggung jawab buat saya untuk tetap menjaga kerahasiaan ini supaya nanti Ibu gak usah ragu-ragu, gak usah khawatir. Silakan ungkapkan saja yang ingin Ibu sampaikan. Baik, untuk hari ini kita punya waktu 30 menit, Ibu Nok yang saya hormati. Eh, Mungkin untuk hal yang pertama, mari kita sepakati topik apa yang ingin Ibu bahas pada kesempatan kali ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak yang sudah berkenan untuk membantu solusi bagaimana dan seperti apa. Ini Pak, saya tuh ada keluhan Pak. Saya tuh orang yang paling takut bertanya, terus takut salah menjawab. Ketika saya bertanya takut disalahkan. Nah itu yang membuat saya itu bingung Pak, harus bagaimana? Mohon pencerahan dari Bapak. Baik, saya tangkap tadi Ibu itu mengatakan kata takut beberapa kali. Takut berbicara, takut salah gitu. Itu hal yang mungkin Ibu rasakan sekarang ini. Nah, kira-kira dengan Ibu datang ke tempat saya ini, apa yang bisa saya bantu dan Ibu ingin seperti apa sebetulnya? Ya Pak, saya ingin seperti teman saya Pak. Teman saya itu pintar sekali Pak. Ketika ada teman saya curhat ataupun minta saran, solusi kepada beliau, rasanya itu enak banget, ngejawabnya gampang, simpel, tenang. Kemudian solusinya tuh mudah dipahami. Nah itu yang akan saya tanyakan ke Bapak, Pak. Langkah apa yang harus saya lakukan, Pak? Oke, baik, saya paham Ibu yang disampaikan. Semoga yang Ibu inginkan itu bisa tercapai dan saya hanya bisa membantu sekemampuan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ibu meraih tujuan. Tadi saya dengar Ibu itu membahas tentang saya ingin seperti teman saya gitu. Nah, apa yang menarik dari teman Ibu itu, Bu? Yang Ibu lihat atau Ibu amati sekarang ini? Iya, Pak. Teman saya itu kan, beliau itu guru agama, Pak. Beliau sudah sertifikasi dan P3K, Pak. Jadi banyak teman saya juga datang ke beliau untuk bertanya bagaimana sih solusinya supaya jadi orang yang percaya diri ketika nanti ada pertanyaan ataupun bertanya. Nah, itu hal yang membuat saya itu pengen seperti beliau. Terus bagaimana Pak? Cuman saya tuh malu kalau langsung ke beliau, takutnya ya beliau tuh minder ataupun ya bagaimana lah gitu Pak. Jadi saya mohon bantuan dari Bapak, harus langkah apa yang saya lakukan ke Bapak, ke beliau gitu. Dari Bapak mungkin ada pencerahan. Baik, Ibu, saya paham tentang yang Ibu sampaikan bahwa Ibu juga sudah punya referensi bahwa Ibu ingin seperti guru agama tadi yang mungkin ketika Ibu lihat beliau berbicara itu enak gitu ya, terus mudah dipahami gitu dan mungkin penuh dengan kepercayaan diri. Nah, eh, kira-kira menurut Ibu mengapa si orang itu bisa seperti itu gitu loh, Bu?
Menurut Ibu seperti kenapa orang itu bisa seperti itu gitu? Iya, Pak. Karena eh, guru agama tersebut atau Ibu Sri Haryati itu orangnya tuh bijaksana, Pak, baik menurut saya ya, Pak. Makanya banyak teman-teman saya curhat, curhat gagasan gitu, Pak. Bagaimana sih supaya menjadi seperti beliau? Setidaknya hal yang positif yang baiknya kemudian bisa diterapkan pada dirinya sendiri. Nah, itu Pak yang hal yang membuat saya itu nggak percaya diri untuk mendekati beliau. Mungkin Bapak ada solusinya, Pak? Oh, jadi maksud Ibu kalau Ibu itu kan seperti guru agama, tetapi eh, Ibu itu kurang percaya diri kalau menemui beliau langsung gitu maksudnya. Iya, Pak. Gitu, Bu. Mm, Oh, eh, mengapa Ibu kurang apa yang membuat Ibu kurang percaya diri menemui dia kan juga itu teman Ibu loh, bukan siapa-siapa gitu. Jadi apakah memang ada jarak atau apa gitu? Mangga, Iya, Bu. iya, Pak. Saya tuh ingin mendekati beliau, Pak. Hanya saja karena beliau tuh tokoh ya, Pak ya, di masyarakat juga tokoh. Beliau juga suka ke majlis taklim gitu, suka syiar, Pak, dan syair. Nah, saya tuh ingin mendekatinya yaitu ada beberapa faktor, yaitu penghambatnya adalah rasa tidak percaya diri dan malu, Pak. Mungkin yang ada di pikiran saya, kalau saya mendekatinya, takutnya saya pengen tahu ataupun kepo. Nah, itu Pak yang menghambat saya ingin menjadi seperti beliau itu, rasa malunya itu Pak, kurang pedenya itu Pak. Jadi saya harus bagaimana Pak? Hmm, baiklah begitu. Berarti Ibu merasa bahwa kalau Ibu menemui dia, takutnya dia itu apa tidak menerima atau takut tersinggung atau apa gitu maksudnya sehingga Pak Ibu kan mau minta saran sebetulnya kok pada orang itu ya supaya Iya, bisa betul. mengikuti cara-cara seperti itu gitu. Kenapa Ibu Mm-mm. jadi merasa takut atau malu? Apa mungkin ada hal yang mengganggu Ibu? Gimana? Ya, itu Pak, masalahnya, kendalanya adalah saya tuh takut salah bicara, Pak. Takutnya saya bicara seperti ini, apa yang ditangkap oleh beliau kurang berkenan. Jadi langkah apa gitu, Pak. Seperti kalau ke Bapak itu kan enak, Pak, karena kita hanya dua orang ya, Pak. Takutnya beliau tuh nggak berkenan dan akhirnya bicara ke orang lain tuh Pak, saya tuh takut sekali, oh ada apa ya, ada masalah apa Bu Nuk, nah gitu Pak. Hmm. Dengan adanya konsul dengan Bapak saya tuh nyaman gitu, Bapak itu bisa mengarahkan, bisa membimbing gitu Pak, jadi supaya untuk senjata saya untuk berbicara nantinya kepada beliau, dan saya ingin seperti beliau Pak. Beliau itu bagus Pak, baik ya, tokoh juga. Saya ingin seperti beliau yang baiknya gitu Pak. Namun saya langkah apa yang harus saya tempuh, Pak? Oke, baik, saya paham Bu. Eh, apa mungkin Ibu kenal dengan orang dekat beliau, dekat guru agama itu yang bisa Ibu ajak bicara, kemudian nanti bisa menyampaikan keinginan Ibu sebelum nanti Ibu bertemu langsung gitu. Ada nggak orang yang Ibu kenal dekat dengan dia dan itu bisa menjembatani bahwa Ibu ini kepada itu. Ada nggak orang yang seperti itu di Oh dekat iya, Ibu? oh, iya ya, Pak. Ada Pak. Ada sih Pak, banyak Pak. Ya itu salah satunya adalah untuk menjembatani saya ingin berbicara dengan beliau. Mungkin hanya dengan minta bantuan mungkin ya Pak ya. Apakah tidak berlebihan Pak, atau saya takutnya keberatan Pak, teman saya udah aja langsung ke beliaunya. Nah, kalau ada bahasa seperti itu, lalu saya harus bagaimana Pak? Apakah saya gak jadi deh, atau Pak aku memaksakan diri deh ke beliau, itu pantas tidak Pak? Oh, gini lah Bu. Sampai saya ini kan Ibu belum mencoba toh ya. Belum mencoba menemui ibu guru agama itu toh. Termasuk menemui teman ibu itu yang bisa Iya, menjembatani kan belum mencoba toh. iya Pak, Nah, iya. nah, kalau misalkan boleh saya berbagi dengan ibu, kalau itu pun di apa namanya menjadi satu keinginan ya, saya pikir alangkah indahnya, alangkah baiknya supaya nanti ketakutan itu tidak ketakutan itu hilang.
Hmm. Maka karena ibu kan saya dengar dari tadi takut-takut terus terjadi, tapi kan sampai ini kan baru asumsi gitu loh. Iya, betul. Baru pendapat ibu sendiri, padahal kan belum tentu si ibu itu seperti itu di Mm-mm. dirinya, karena kan ibu belum mencoba. Jadi Iya, bagaimana kalau besok lusa atau apa kapan itu, ibu apakah mau langsung bertemu beliau atau bisa menemui temannya beliau itu yang dekat dengan ibu gitu? Gimana? baik Pak. Mudah-mudahan saya bisa ya Pak memberanikan diri untuk bertemu dengan teman saya. Kemudian teman saya berkenan untuk menjajabkan saya ke beliau. Mungkin dengan cara itu lebih nyaman mungkin ya Pak ya. Apakah tidak keberatan ya Pak? Mudah-mudahan dengan saya mencoba itu, teman saya juga bisa membantu Pak apa yang saya inginkan. Biar saya itu lebih pede, lebih berani gitu Pak mengambil sikap. Saya tuh pengen percaya diri dengan bantuan teman saya. Apakah itu tidak berlebihan ya Pak? Saya khawatir Pak teman saya itu, wah gimana gitu Pak, takutnya kepo. Eh, Mungkin kalau misalkan gini loh Bu, Ibu kan tadi kata-kata yang muncul itu kan saya tangkap itu takut, takut, khawatir itu kan itu sebetulnya yang membelenggu pikiran Bu sendiri kalau saya asumsikan. Jadi apa namanya kalau saya ambil satu penguatan. Nah, bagaimana kira-kira gini loh Bu, kalau misalkan Ibu ingin menemui beliau, nah apa yang harus Ibu siapkan supaya nanti Ibu itu betul-betul berani gitu menghadapinya. Oke, Hmm, kira-kira apa yang harus Ibu siapkan? Bu mencoba aja lah, nggak apa-apa. iya Kan Pak. ini kalau mencoba kan nggak ada salahnya gitu, supaya nanti kita Betul. jelas. Gimana? Apa yang ingin Ibu siapkan sebelumnya? Oh, ada sih Pak, saya juga sudah persiapkan. Yang pertama, saya minta tolong bantuan teman. Jika teman berkenan, syukur Alhamdulillah ya Pak, saya ringan ya Pak, saya tuh pede. Dan keduanya, jika teman saya tidak berkenan, mungkin saya Bismillah untuk mencoba menemui beliau, bertanya, kemudian silaturahmi ke rumahnya dan membawa sedikit kadede atau oleh-oleh. Dan keduanya mungkin saya ingin bertanya tentang kelebihan beliau mungkin. Ibu, apakah itu baik, Pak? Oh, sebetulnya ya ini hal yang bagus Ibu, karena kan dari tadi saya dengar Ibu itu takut-takutnya eh, padahal itu belum dicoba itu ya. Jadi Baik. untuk memastikan bahwa itu terjadi atau tidak terjadi, ya saya apa namanya, alangkah baiknya ibu itu mencoba saja dengan persiapan tadi yang disampaikan seperti tadi kan, menyiapkan oleh-oleh gitu, supaya mungkin saya Iya, Pak. paham bahwa memang sebagai seorang yang ada timur kan, Iya, kalau berkunjung kan nggak ada masalah, nggak salahnya kan ngasih hadiah iya, sebagai betul. apa cara untuk namanya eh, bahwa kita itu punya niat baik, itikat baik Baik. gitu ya. Mm-mm. Ya jadi itu. Jadi saya dengar tadi Ibu sudah bisa mempersiapkan apa yang harus dilakukan dan itu Amin. luar biasa. Eh, Amin, amin. Terus kira-kira kalau misalkan itu Ibu lakukan, ada nggak hal yang akan menghambat itu terjadi misalkan? Ada nggak? Ya, kalau kendala atau hambatan pasti ya mungkin waktu. Beliau kan orang sibuk, beliau juga tokoh ya Pak, pastinya ada saja. Namun saya mungkin dengan cara kirim pesan ya Pak ya. Kalau saya juga memberanikan diri untuk mengirim pesan ataupun jika tidak sempat ataupun belum dibuka karena beliau sibuk mungkin ke rumahnya ataupun ada putranya ataupun suaminya ya saya berkunjung, Pak mohon izin jika ibu tidak sibuk saya akan silaturahmi ke ibu, sampaikan kepada ibu, insya Allah besok atau lusa saya akan berkunjung ke ibu dan bersilaturahmi. Apakah itu pantas tidak, Pak? Baik tidak, Pak, seperti itu? Oke Bu, saya paham. Sekarang kan zamannya medsos Bu ya. Jadi Ibu tadi kan karena yang mungkin yang menjadi kendala ibu itu adalah waktu ketika ingin menemui beliau Iya. untuk meminta saran dan masukan untuk perbaikan ibu dalam
meningkatkan kepercayaan diri ibu ya, kan memang itu salah satu orang yang mungkin bisa jadi referensi buat ibu mengembangkan kemampuan ibu dalam kepercayaan diri di depan orang lain. Mm-mm. Eh, saya pikir ya gak ada masalah ibu, karena memang kan kita sudah di dunia sekarang. Kalau misalkan menurut ibu ini baik, mungkin ibu ya bisa sampaikan di pesan elektronik, atau kalau misalkan ibu kurang percaya diri dengan seperti itu karena takutnya menyinggung beliau, ya udah misalkan datangi aja, atau menurut saya ibu tahu dulu gitu schedule dia itu apa. Jadi waktu-waktu beliau itu kira-kira di hari-hari apa yang beliau itu senggang, kemudian aktivitas itu longgar sehingga dapat ibu temui dalam keadaan yang terbuka dan siap untuk menerima ibu gitu loh. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Saya merasa senang sekali dan tenang, nyaman, Pak. Sudah ada gambaran solusi dari Bapak. Insya Allah, saya akan berkunjung ke rumahnya dan jika memang memungkinkan, saya chat lewat atau WA ya mungkin ya Pak ya, karena memang beliau sibuk, tapi saya meminta jadwal apakah beliau ada luang waktu, mungkin 30 menit, saya ingin konsultasi atau silaturahmi. Mungkin dengan cara itu ya Pak ya, lebih tepat ya Pak. Oke, baik. Seandainya gitu, kita ada saja lah, seandainya nanti ibu berhasil Mm-mm. menemui ibu guru agama tersebut dan melakukan satu dialog atau ngobrol dengan beliau, dengan tadi bahwa ibu itu ingin minta nasihat dari beliau tentang bagaimana caranya supaya ibu itu bisa percaya diri berbicara di depan orang banyak, kemudian tidak takut berbicara itu ya, tidak takut salah. Mm-mm. Kira-kira menurut ibu eh, apa yang akan ibu itu sampaikan ke ibu, kira-kira apa ya, kira-kira kita adik-adik saja gitu ketika itu bertemu dengan ibu di rumahnya atau tempat lain, Iya, kira-kira si ibu itu akan ngomong apa ke ibu ya, kira-kira menurut ibu. iya. Jika eh, takdir ya Pak, takdir Allah, saya dipertemukan dengan beliau, saya mengucapkan syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, fi kulli halin. Saya bangga, senang sekali karena saya ingin seperti beliau dan saya ingin meminta ataupun ya petunjuk atau pituah gitu, nasihat beliau agar saya lebih percaya diri, agar saya itu lebih maju karena saya ya cita-citanya saya juga sama dengan beliau, hanya saja keterkendalanya itu. Saya ingin arahan, bimbingan dari beliau. Mungkin saya akan bertanya seperti saya ke Bapak, dan saya berharap jawaban dari beliau pun sama seperti saya ke Bapak, Bapak ke saya jawabannya. Dan itu membuat saya senang, bahagia, dan saya orang paling bersyukur. Karena sejatinya bahwa manusia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan saya memberanikan diri ke Bapak, memohon tips ataupun langkah-langkah apa saja sih supaya saya itu bisa percaya diri seperti Bapak menjelaskannya dengan tenang, dengan gamblang. Oh, saya itu seperti ini ya, tidak menjudge gitu. Bapak itu bisa menuntun dan yang saya harapkan beliau juga dapat seperti Bapak. Kemudian saya di akhirnya adalah saya sukses, saya lebih dari yang saya harapkan. Bukan begitu ya, Pak? Iya betul Bu. Eh, Baik, terima kasih. Jadi alternatifnya, alternatif yang ibu akan lakukan setelah sesi ini, dengan tadi di awal bahwa ibu itu kurang percaya diri ketika berbicara di depan orang lain, terus ada rasa khawatir, takutnya takut salah, takut orang lain itu tersinggung, padahal kan itu hal yang baru asumsi, artinya kan belum kejadian itu. Nah, dengan ibu menemui guru agama tersebut yang ibu pandang bahwa dia orang yang bisa menjadi referensi ibu untuk meningkatkan kemampuan kepercayaan diri ibu, maka alternatif pertama ibu kan tadi adalah berbicara melalui pesan ya, pesan elektronik gitu. Tapi ibu kan merasa itu kurang berkenan, takutnya nanti itu
kurang sopan, kata ibu sendiri gitu loh. Nah, tapi alternatif kedua ternyata ibu mau langsung menemui beliau ke rumahnya dengan melihat waktu-waktu terbaik yang bisa ibu bertemu dengan dia. Baik kalau begitu. Nah, kira-kira ibu seandainya nanti telah bertemu dan beliau telah menyampaikan saran, masukan, bahkan mungkin petuah-petuah terbaiknya kepada ibu supaya ibu lebih percaya diri berbicara di depan orang lain, juga tidak takut hal-hal yang belum terjadi. Nah, apa yang ibu rasakan gitu kira-kira? Ya, tentunya jika semua sudah berjalan dengan lancar, mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah, saya adalah orang pertama yang bersyukur dan eh, terima kasih banyak khususnya kepada Bapak. Bapak sudah memberikan motivasi, Bapak sudah memberikan saran bagaimana mencoba dan Bapak juga menyampaikan jangan jangan takut dulu, coba dulu menjadi wajah yang Bapak sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mencoba dan hasilnya yang saya harapkan itu baik dan saya sangat bangga dan saya insya Allah akan lebih percaya diri lagi dan bisa mengimplementasikan lagi di depan halayak apa yang menjadikan motivasi dari beliau akan saya terapkan. Dan tentunya saya bangga dan senang sekali jika saya bisa seperti beliau. Artinya yang baiknya dan positifnya agar orang-orang kepada saya menganggap bahwa saya adalah seorang perempuan yang memang bermakna berarti ketika diminta untuk saran arahannya seperti beliau. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, bagus. Jadi ibu sudah tahu mungkin seperti apa ke depannya ya. Alhamdulillah. Saya bahagia loh ibu sekarang bisa Iya, tersenyum saya juga lebar. Pak senang Kemudian Pak, senang sekali ibu Bapak sudah memberikan bisa. arahan terus aja seperti air sungai mengalir terus jernih. Seolah-olah Bapak itu adalah panutan, gambaran buat saya Pak. Alhamdulillah Bapak, jangan bosan ya Pak. Baik, baik, ibu, kita masih ada waktu ya. Kita masih ingin menggali lagi tentang hal-hal yang ingin ibu sampaikan. Nah, eh, apa langkah konkretnya misalkan ibu kan tadi sudah tahu bahwa ini loh yang harus saya lakukan Ya, dengan memberi apa dengan diinformasikan dari orang guru agama tadi tentang cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kira-kira langkah konkret apa misalkan besok tuh ibu mau apa sih gitu. Saya nanti ini cita impian saya itu terjadi gitu. Kira-kira setelah hasil bertemu dengan beliau ibu terus tahu gini lah harus gini-gini tah. Kira-kira yang konkret apa yang dengan cepat bisa ibu lakukan sebagai wujud bahwa itu ingin seperti dia dalam meningkatkan pengetahuan ibu, kemampuan ibu dalam berbicara di depan orang lain. Silakan Bu. ya, tentunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Kemudian saya meniru beliau ketika beliau sedang perform di majlis taklim, di forum halayak, di kelas. Saya akan meniru, saya akan menjadi siswa dan saya akan membawa catatan. Oh, pertamanya beliau tuh kalau membuka pembicaraan seperti ini ya. Oh, kalau misalkan beliau menanggapi orang bertanya seperti ini loh. Lalu berdirinya seperti apa ya? Mungkin mungkin dengan cara-cara seperti itu dan selalu berdoa berharap yang terbaik karena segala sesuatunya pasti ada kendala, namun saya percaya Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilakukan beliau saya ambil baiknya dan bisa diterapkan pada diri saya. Kemudian saya akan implementasikan dengan catatan. Mungkin video, oh nanti seperti ini ya saya perform di depan orang banyak. Mungkin begitu bagus tidak ya Pak? Bagus, itu keren. Artinya ada langkah konkret yang bisa ibu lakukan karena memang eh, itulah salah satu langkah permulaan untuk meraih impian ibu tadi lebih percaya diri di berbicara depan orang lain terus hilangnya sifat takut dan khawatir yang tidak beralasan gitu dan mau mencoba. Nah, memang dengan mencoba inilah kita akan tahu sejauh mana progres dari
peningkatan keterampilan kita yang tadinya pesimis jadi optimis, yang tadinya takut akhirnya jadi berani, dan yang tadinya penuh dengan kekhawatiran tapi justru penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Oke, Ibu. Selanjutnya, saya ingin lebih dalam lagi menggali dari Ibu. Jadi, itu kan alternatif pertama, artinya hadir di tempat perform Ibu itu ketika misalkan ceramah atau diskusi atau misalkan seminar, dan itu hal yang luar biasa. Cuma kira-kira ada nggak waktunya buat Ibu sendiri mengikuti itu? Karena mungkin Ibu juga sibuk gitu. Ada Iya, nggak? iya Pak, pasti Pak. Saya akan minta jadwal beliau. Beliau dari hari Senin sampai Ahad itu kemana, di mana, jam berapa. Saya akan minta rundownya ataupun jadwal beliau. Sama-sama saya juga sibuk. Dengan Bismillah, saya memberanikan diri. Ibu Sri, mohon izin jika berkenan minta jadwal Ibu pada hari Senin sampai Ahad, kemudian jamnya, waktunya, tempatnya di mana. Jika beliau bertanya, oh ada apa? Saya ingin hadir di tempat taklim ketika Ibu syiar dan syair, saya akan menjadi mustami ataupun menjadi uh, peserta. Jika Ibu ada acara-acara di luar taklim, saya akan menjadi peserta dan mohon izin Ibu jika saya mencatat atau merekam video. Itu salah satu upaya agar saya lebih percaya diri, lebih semangat ketika saya nanti dipinta oleh sekolah ataupun masyarakat untuk menjadi seperti Ibu. Sebab saya juga di majelis taklim, Bu. Cuman saya tuh kalau untuk membuka di majelis taklim tuh suka malu, megang mic tuh suka ya nggak pede. Nah, maka dari itu seperti apa sih Ibu itu ketika Ibu mau perform, membuka acara-acara itu? Mungkin seperti itu ya Pak. Bisa Oke, bisa ya. bisa diterima. Ya, lakukan aja lah, ya usah khawatir, usah takut. Ini kan bukan hal yang negatif, ini hal yang positif. Bahkan kan Betul. kalau kita tahu bahwa menuntut ilmu itu kan wajib. Tuh. Jadi mudah-mudahan dalam bahasa peribahasa itu eh, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, artinya ibu dapat ilmunya juga ibu bisa melihat perform dia dan menjadi satu inspirasi buat ibu sendiri ketika nanti ibu ingin berbicara depan umum. Nah, satu lagi ibu, Ya, ya. kepercayaan dari ibu tadi itu tuh kan yang jadi contoh itu kan guru agama itu luar biasa. Nah, selain faktor kemampuan berbicara, faktor apa lagi yang membuat dia percaya diri? Apakah memang dia itu mumpuni dalam bidang materi misalkan? Jadi misalkan kalau pas ke dia tuh form atau ceramah itu dia tuh jelas gitu, dan memang materinya itu disampaikan dengan runut, dengan detail gitu. Contoh-contohnya itu yang bisa dimengerti oleh jamaah gitu, gimana Bu? Iya, baik Pak. Yang saya tangkap ya Pak, pernah saya hadir di taklim beliau di Masjid Al-Hikmah ketika beliau perform ataupun syiar pembukaan, kemudian di inti dan di akhir itu beliau itu membuat terenyuh jamaah. Karena pada dasarnya ketika beliau menyampaikan itu tentang fikih ya Pak, Mm, tidak ya. terlepas dari fikih. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, tidak tetap kembali kepada fitrah dan fikih itu yang harus dijalankan. Dan beliau juga menasehati, beliau itu taklim atau penceramah tapi tidak merangkul gitu. Jadi ibu-ibu itu kebanyakan Pak majelis taklim itu ya udah sepuh-sepuh ya Pak. Mungkin Mm, saya paling muda ya Pak, taklim yang paling termuda, tapi saya semangat. Hanya saja kalau saya bertanya mm. ya itu belum pede dan insya Allah Oke. adanya forum ini dengan Bapak saya lebih insya Allah lebih pede lagi dan karena beliau itu membuat kita terenyuh ketika beliau ya perform karena beliau tuh bukan di taklim saja ketika di acara-acara pernikahan. Jadi kepada pengantin itu pas sungkemnya itu, aduh ada bahasa anakku sayang. Itu yang membuat saya ingat Ya, oke. anakku saya. Mm, Jagalah buku pernikahan ini yang warna hijau dan merah. Jangan disobek, jangan hilang, dan jangan dibawa ke pengadilan agama. Itu membuat nangis semua. Nah itu makanya
Saya tuh pengen bisa kayak gitu. Baik, terus Ibu ada satu menit sesi kita ini. Baik, Tolong Ibu 30 detik itu simpulkan dan apa yang terjadi yang Ibu rasakan sekarang. Ya, baik. waktu kita hanya 1 menit lagi, Bu. Ya, Baik, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak sudah berkenan, sudah ridho ikhlas mendengarkan keluh kesah saya dan sudah mendoakan saya supaya saya lebih meningkat, lebih maju lagi, lebih hidup menjadi lebih bermakna dan hidup menjadi lebih hidup lagi. Dan insya Allah dengan adanya dorongan dari Bapak saya akan lebih baik dan lebih semangat. Baik. Terima kasih, Ibu. Luar biasa Ya, pertemuan kita hari ini. Dan Alhamdulillah kita bisa bersama Ibu, bersama di sini. Semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan Ibu lebih percaya diri lagi dan siap amin. untuk perform di depan orang lain. Amin, amin. Terima Dengan kasih. sama, terima kasih. Mohon maaf, kita dengan sama baca hamdalah Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.